Baiklah, selamat pagi kepada Ibu Pinkan dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5, 18 EDI, ada saya, Gabriel Aslita Yohana Lampian, dan teman saya, Lula Fidianada. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penggunaan Metode Discovery dalam Mengatasi Perilaku Minor dan Mayor Siswa Kelas 4 pada Pelajaran Matematika. Nah, pertama kita akan melihat pada latar belakang. Kami melihat bahwa ketika pembelajaran berlangsung, siswa merasa bosan, jenuh, dan merasa tidak diperhatikan oleh gurunya. Sehingga hal tersebut memicu perilaku minor dan mayor siswa dalam kelas. Nah, pemicu siswa bosan ini adalah karena metode yang guru gunakan membosankan dan kurang menarik bagi siswa. Maka kami mencari tahu apakah benar bahwa pemicunya karena siswa bosan saja. Kemudian kami menemukan bahwa pada usia 11 tahun, siswa sedang berada pada masa operasional konkret, sehingga siswa memerlukan objek konkret yang dapat mereka sentuh untuk membuat mereka memahami sesuatu. Kemudian kami juga menemukan teori behavioristik, yakni siswa memerlukan stimulus atau motivasi yang dapat menarik perhatian mereka, agar mereka bisa fokus. Sehingga kami melihat bahwa jika metode ceramah digunakan pada pelajaran matematika, tentu saja siswa akan bosan dan jenuh, karena mereka tidak terstimulus dan tidak bisa menyentuh langsung materi yang diajarkan. Maka kami mencari tahu kira-kira apa yang dapat mengatasinya. Maka sampailah kami pada ide tentang manajemen kelas, yakni bagaimana guru memilih metode yang sesuai sehingga dapat menarik perhatian siswa kelas 4. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fokus kajian 1, yaitu metode discovery. Nah, selanjutnya, menurut Afifa tahun 2021, metode discovery adalah suatu metode yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, khususnya kegiatan mengamati, sehingga pada siswa dapat membuat suatu kesimpulan sendiri terhadap suatu konsep. Nah, keunggulan dari metode discovery ini menurut Herman dalam Susana 2019, yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar karena mereka menggunakan kemampuan dan berpikir untuk menemukan hasil akhir pembelajaran. Yang kedua, siswa akan benar-benar mengerti dan akan selalu mengingat tentang apa yang dipelajari karena mereka mengalami sendiri dengan proses pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, siswa akan merasa puas. Nah, hal ini dapat meningkatkan semangat belajar mereka karena mereka menemukan jawaban akhir dari suatu pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu manfaat metode discovery menurut Sulastri tahun 2020. Nah, yang pertama yaitu metode discovery dapat memampukan siswa untuk mentransfer pengetahuan mereka pada berbagai konteks. Yang kedua, metode discovery dapat melatih siswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang ketiga, metode discovery dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau disebut problem solving. Dan yang kedua, selanjutnya, yaitu fokus kajian kedua, yaitu perilaku minor dan mayor siswa. Nah, perilaku minor siswa yang pertama adalah perilaku siswa yang dapat mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang kedua, perilaku mayor siswa, yaitu perilaku siswa yang dapat menghentikan kegiatan belajar mengajar guru di dalam kelas ketika sedang menjelaskan pembelajaran. Nah, penyebab perilaku minor dan mayor siswa dalam penelitian ini karena guru lebih banyak menggunakan metode ceramah yang pada akhirnya membuat siswa menjadi bosan. Akibatnya siswa melakukan perilaku lain untuk mengatasi rasa bosannya tersebut yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, cara mengatasi perilaku minor dan mayor siswa secara umum, yang pertama, guru dapat menerapkan manajemen kelas yang tepat dan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pengajaran di dalam kelas dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang baik. Nah, dalam manajemen kelas tersebut, hal ini akan mampu mencegah munculnya masalah yang ditimbulkan oleh siswa pada saat proses pembelajaran. Dan yang kedua, melibatkan partisipasi aktif siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi hal ini tentunya akan dapat membuat siswa menjadi tidak bosan selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Mereka akan lebih memilih untuk fokus berpikir secara mendalam agar menemukan jawaban sendiri daripada membuat perilaku lain yang dapat mengganggu atau bahkan memberhentikan proses kegiatan mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, fokus kajian ketiga yaitu
penggunaan metode discovery pada pembelajaran matematika. Menurut Arianti tahun 2020, pembelajaran matematika adalah untuk memecahkan masalah dalam merancang, menyelesaikan model matematika, dan menafsirkan solusi yang diperoleh dari model matematika tersebut. Nah, selanjutnya, dampak penggunaan metode discovery pada pembelajaran matematika menurut Yayuk 2019, pada teori Brunner mengatakan bahwa proses pembelajaran matematika akan berjalan dengan baik dan efektif jika seorang guru dalam mengajarkan kepada siswanya itu menggunakan metode discovery. Nah, manfaat penggunaan metode discovery pada pembelajaran matematika yang pertama, membuat siswa semakin aktif untuk menemukan jawaban sendiri, kemudian menumbuhkan kreativitas siswa dalam berpikir sehingga hal ini dapat membangkitkan motivasi siswa dan lebih fokus dalam dan mereka dapat belajar lebih fokus ketika proses pembelajaran belajar mengajar itu sedang berlangsung. Dan kedua, membuat pembelajaran matematika menjadi bermakna dan menyenangkan sehingga siswa akan memiliki sebuah pengetahuan yang akan tersimpan dalam ingatan jangka panjangnya atau disebut long term memory. Selanjutnya, ini FK4, yaitu perilaku siswa pada pembelajaran matematika menggunakan metode discovery. Nah, dari penelitian-penelitian telah dilakukan oleh beberapa orang, dapat kita lihat bahwa penggunaan metode discovery dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan cara berpikir siswa secara kritis, kemudian membantu siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika, kemudian juga mendukung siswa untuk lebih aktif dalam kelas, mulai dari mengeksplor sampai mencari pemahaman dari dalam diri mereka sendiri. Selain meningkatkan kemampuan siswa, metode discovery juga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Penggunaan metode yang dapat meningkatkan siswa dan guru juga akan menciptakan suasana pembelajaran yang baik, sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran, siswa dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun dan membuat mereka semakin terbekali. Maka dari itu, kami para peneliti setuju dengan penggunaan metode discovery dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan juga dua arah. Nah, selanjutnya ini FK5, penggunaan metode discovery terhadap pembelajaran di kelas. Nah, menggunakan metode yang sesuai memang sangat penting, karena salah satu faktor tercapainya tujuan pembelajaran di kelas adalah metode yang guru gunakan saat mengajar. Nah, metode discovery ini dapat mengatasi masalah-masalah yang umum terjadi pada kelas, serta mengganggu berjalannya kegiatan belajar mengajar, seperti membuat siswa lebih fokus dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga guru dapat memfasilitasi pembelajaran. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kajian analisis dalam makalah ilmiah kami. Yang pertama, metode discovery berhasil mengatasi perilaku minor dan mayor siswa pada pembelajaran matematika. Karena yang pertama, pembelajaran matematika yang diberikan guru di lapangan lebih banyak melibatkan partisipasi siswa di dalam kelas, sehingga membuat siswa di lapangan itu menjadi tidak bosan dan tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran matematika di dalam kelas. Kemudian yang kedua, metode discovery membuat siswa termotivasi dalam belajar karena mereka mengalami sendiri proses pembelajaran tersebut. Apalagi guru menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga membantu siswa untuk menemukan konsep secara mandiri dalam pembelajaran matematika dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, yang pada akhirnya metode discovery ini juga dapat membuat pembelajaran menjadi interaktif. Kemudian dalam kaitannya dengan wawasan Alkitabiah, perilaku minor dan mayor siswa merupakan salah satu bentuk kejatuhan yang ditimbulkan siswa. Oleh karena itu, kita sebagai guru Kristen yang sudah dibenarkan melalui akal budi kita oleh Roh Kudus, kita harus dapat membimbing mereka agar tidak semakin jatuh ke dalam dosa melalui tindakan kita. Nah, salah satunya dengan tindakan pengajaran kita dalam memilih metode yang tepat ketika mengajar. Nah, ketika kita memilih metode yang tepat dalam mengajar, siswa akan menjadi lebih fokus dan mereka tidak akan menimbulkan perilaku yang dapat mengganggu pembelajaran. Kelas akan berjalan lebih kondusif dan tertib, dan hal ini ketika siswa menjadi tertib, hal ini akan menuju pada ketaatan siswa untuk tunduk dan taat kepada guru. Nah, ketika mereka taat kepada guru, mereka juga sama saja taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan merupakan sikap yang mencerminkan gambaran anak Allah, dan pada akhirnya ketaatan akan membawa mereka untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya kita akan membahas kajian sintesis. Nah, penggunaan media pembelajaran atau alat peraga ini mencerminkan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus gunakan ketika ia turun ke bumi. Dan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus gunakan ini tentu sangat membantu kita memahami Alkitab. Nah, sama halnya dengan media pembelajaran atau alat peraga. Tidak hanya sebatas membuat siswa dapat memahami materi yang dijelaskan saat itu, namun juga dapat membantu siswa melihat materi ini lebih jauh lagi. Nah, kemudian manajemen kelas. Sebagai guru, kita cenderung memikirkan bagaimana cara membuat siswa berhenti melakukan perilaku-perilaku minor dan mayor, yakni salah satunya dengan membuat peraturan baru. Namun, sebenarnya kita tidak perlu melarang siswa kita atau membuat peraturan baru. Kita hanya perlu mencegah siswa kita melakukan perilaku minor dan mayor tersebut, yakni dengan memberikan mereka media untuk membuat mereka fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, maka dari itu, kami tiba pada kesimpulan, yakni siswa yang awalnya tidak fokus pada pembelajaran, asik bermain dengan barang-barang pribadinya, serta asik bercanda dengan teman sebangkunya, akhirnya dapat menaruh perhatiannya ketika metode yang tepat digunakan, yakni metode discovery. Dan siswa juga dapat membentuk konsep pemahamannya sendiri dengan adanya media pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, kami para peneliti menyadari bahwa sebagai guru, penting bagi kita untuk memilih metode yang tepat untuk digunakan mengajar, agar materi yang kita sampaikan tidak hanya sampai sebatas kita sampaikan saja, namun dapat dipahami oleh siswa kita, kemudian juga menjadi suatu pembelajaran yang merupakan berkat bagi mereka. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke saran. Setelah melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa saran terutama kepada pihak guru terkait halnya dalam mengajar matematika di dalam kelas, seperti lebih baik guru menggunakan metode discovery untuk pembelajaran matematika daripada menggunakan metode ceramah, karena metode discovery lebih efektif penggunaannya dan lebih berfokus pada student center yang dapat mengatasi perilaku minor dan mayor siswa yang membuat proses pembelajaran terhambat. Kemudian hendaknya pada saat menggunakan metode discovery, guru dapat melibatkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan juga menggunakan media pembelajaran seperti alat peraga guna mendukung pemahaman konsep pada siswa tentang pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, hendaknya guru dapat terus meningkatkan keahlian manajemen yang baik dan lebih memperhatikan perilaku siswa, supaya jika ada perilaku siswa yang dapat menghambat proses pembelajaran, guru dapat langsung menindaklanjuti perilaku tersebut agar pembelajaran dapat kembali kondusif dan berjalan lancar di dalam kelas. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada saran, bisa ditambahkan dalam komen nanti di sesi asinkronus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.